minggu lalu kita juga baru digemparkan dengan berita bahwa ada seorang bapak menjual bayinya yang berumur 11 bulan, Pak. Di Facebook diiklankan seharga 15 juta. Yang ternyata uangnya dipakai sebagai modal untuk main judi online. Jadi isu judi online ini yang saya katakan tadi sudah menjadi wabah penyakit, Pak. Epidemi yang mengancam peradaban kehidupan masyarakat kita, Pak. Dan perlu ada keseriusan yang tinggi dari teman-teman di PPATK untuk memberantas masalah ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam rapat kerjanya dengan Komisi 1 DPR RI kemarin ya, hari Selasa tanggal 5 November 2024 itu menggambarkan situasi kantornya ini sekarang ini mencekam. Ini berkaitan dengan banyaknya aparat kepolisian yang menyatroni kantornya itu karena keterlibatan dari para ASN di Komdigi dalam melindungi situs judi online. Tetapi sebenarnya situasi yang lebih mencekam itu justru terjadi di masyarakat itu, karena dalam rapat kerja dengan Komisi 3 hari ini, hari Rabu tanggal 6 November 2024 itu Kepala PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavan itu menyatakan bahwa sekarang ini judol itu pelakunya tidak hanya mereka yang sudah bekerja dan usianya dewasa, tetapi sekarang bahkan anak usia 10 tahun pun juga sudah mulai terlibat dalam judol. Dan omsetnya, angka uang yang terlibat dalam transaksi judol itu bisa per tahunnya itu kalau tidak ada campur tangan dari Satgas Pemberantasan Judol bisa tembus sampai 1.000 triliun. Tahun 2024 ini saja diprediksi perputaran uang di bisnis judol itu, bisnis haram ya ini ya, itu mencapai 400 triliun. Ini 400 triliun lebih, Bang. Ini mengerikan sekali ya. Dan dampaknya di kalangan masyarakat ini juga tidak kalah mencekam dan mengerikan karena seperti dikeluhkan oleh seorang anggota DPR RI dari Komisi 3, di dapilnya itu di NTT kata dia itu ada seorang bapak itu sampai menjual anaknya yang berumur 11 bulan karena kecanduan main judi online. Jadi saya kira ya wajar kalau kemudian ini polisi itu harus bertindak sangat keras dan tegas. Apalagi kalau yang terlibat dalam membacking judi online itu adalah para ASN di Komdigi yang harusnya mereka ini berperan aktif untuk memberantas judi online itu. Saya ajak Anda untuk menyimak ini semacam keluhan lah dari seorang anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi PDIP, Stefanus Rizky, ini yang berasal dari dapil di Nusa Tenggara Timur, yang dia mengeluhkan bahwa kondisi rakyat di daerah pemilihannya sudah susah hidupnya karena miskin, bahkan ada seorang bapak-bapak yang sampai memotong ususnya karena kelaparan, tapi kemudian mereka ini banyak sekali yang kecanduan judi online. Saya mau highlight khususnya terkait judi online, pimpinan. Jadi saya pikir judi online ini sudah bukan lagi menjadi isu ya Pak, tapi sudah menjadi wabah penyakit saya lihat yang udah lebih parah dari COVID saya lihat, udah setingkat epidemi di Indonesia ini yang melanda bukan hanya daerah-daerah maju di Indonesia tetapi juga daerah terbelakang, daerah-daerah tertinggal seperti dapil saya di NTT. Saya ingin menginformasikan NTT ini provinsi yang tertinggal menduduki peringkat ketiga sebagai daerah termiskin di Indonesia. Sekitar 20% dari rakyatnya ada di bawah taraf kemiskinan, Pak. Untuk makan sehari-hari aja susah, Pak. Sampai sekarang harus dihadapkan dengan isu judi online yang melanda mereka juga. Kalau bapak-bapak sekalian ingat sekitar akhir tahun lalu, pernah heboh di berita bahwa ada seorang bapak yang memotong ususnya sendiri di NTT karena tidak bisa makan, tidak bisa membeli makan untuk keluarganya. Itu terjadi di dapil saya Pak, di Kabupaten Belu, di Kota Atambua.
Jadi bisa dibayangkan betapa susahnya masyarakat saya di sana, Pak. Lalu sekarang mereka dihadapkan dengan isu judi online ini di tengah keterbatasan mereka. Bahkan minggu lalu kita juga baru digemparkan dengan berita bahwa ada seorang bapak menjual bayinya yang berumur 11 bulan, Pak. Di Facebook diiklankan seharga 15 juta. Yang ternyata uangnya dipakai sebagai modal untuk main judi online. Jadi isu judi online ini yang saya katakan tadi sudah menjadi wabah penyakit, Pak. Epidemi yang mengancam peradaban kehidupan masyarakat kita, Pak. Dan perlu ada keseriusan yang tinggi dari teman-teman di PPATK untuk memberantas masalah ini, Pak. Bagaimana situasi sungguhnya di lapangan dan pelaksanaan ini? Apakah benar seperti klaim dari Menkominfo waktu itu, yakni Budi Aristiadi yang menyatakan bahwa setelah website-websitenya dari judi online itu diblokir, itu kan penurunan yang sangat signifikan terhadap omset di perjudian online itu, termasuk jumlah pelakunya juga. Faktanya ternyata seperti dipaparkan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavadana malah terjadi peningkatan. Jadi apabila kita melihat perkembangan judi online, saat ini memang terlihat kecenderungan naik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini kalau kita bicara tahun 2023. Next slide. Nah, kalau bicara transaksi perputaran dana judi online, per semester 1 saja sudah menyentuh 174 triliun rupiah. Saat ini menjelang udah semester 2, PPATK melihat sudah sampai 283 triliun rupiah. Berikutnya, perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Nah, transaksi di tahun 2024 semester 1 saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari 1 tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48%. Kenapa ini bisa terjadi? Next, singkat saja. Karena pada saat ini transaksi meningkat karena rata-rata bandar judi online juga melakukan transaksi dengan angka yang kecil mereka. Sehingga dia pecah dulu satu rekening bandar itu bisa angkanya tinggi. Nah sekarang dia pecah dengan angka yang kecil-kecil. Next berikutnya. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak. Masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Lalu berikutnya, nah umur pun itu semakin ke bawah. Jadi ini yang kita sering laporkan ke dalam konteks Satgas, ini kebetulan ditanyakan di dalam forum terhormat ini. Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia rendah, usia kurang dari 10 tahun. Ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang. Next. Nah, jika dilihat tadi Pak Stefano mengatakan di NTT dan segala macam, kita melihat benar TPU itu perdagangan orang itu banyak di sana. Nah, ini kita nggak sentuh di semua wilayah, tapi ini bisa dilihat bahwa kecenderungan pelaku judi online memang merambah hampir di setiap wilayah. Next lagi. Nah ini yang menarik, penggunaan dana judi online dibandingkan dengan penghasilan, jika kita lihat penghasilan orang dibandingkan dengan berapa yang dia pakai itu sudah sampai 69, hampir 70% penghasilan legal dia diperoleh itu untuk digunakan untuk judi online. Kalau dulu orang terima 1 juta hanya akan menggunakan 100.000, 200.000 untuk judi online, sekarang sudah hampir 900.000-nya dia pakai untuk judi online. Jadi kita melihat semakin ediknya masyarakat untuk melakukan judi online. Ini juga terkonfirmasi dengan data berikutnya. Nah, jumlah yang terbesar para pelaku judi online di kita itu adalah masyarakat yang berpenghasilan yang melakukan deposit yang kecil, yang bawah. Jadi depositnya cenderung deposit yang 100.000 sampai 1 juta. Next. Nah ini adalah seluruh wilayah. Ini adalah seluruh wilayah terkait dengan judi online.
Next lagi 2 kali. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini sekaligus menjawab bagaimana peran PPATK dalam konteks judi online ini. PPATK terlibat di dalam beberapa satgas judi online. Nah, jika satgas ini tidak ada, berdasarkan data yang PPATK punya, potret tadi, berdasarkan kalkulasi yang PPATK gunakan, jika satgas ini tidak ada, transaksi judi online sampai tahun 2024 saja sudah akan menyentuh angka hampir 1.000 triliun. Jika satgas tidak bekerja. Next. Nah, dengan pola intervensi yang ada sekarang, diprediksi sekarang sudah menyentuh 283, diprediksi sampai akhir tahun transaksi terkait dengan judi online itu menyentuh sedikit di atas 400 triliun jika Satgas bekerja seperti saat ini. Next lagi. Nah, ini hanya ingin menggambarkan apa yang sudah dilakukan oleh PPATK. Nah, jika kita terus berhasil menekan lebih serius lagi bandar, kemudian beberapa bandar kemudian bisa dilakukan penegakan hukum, itu bisa ditekan sampai angka 202 triliun. Ini yang sudah kita lakukan dan diharapkan akan terus dicapai pada periode berikutnya. Alhamdulillah tadi disampaikan bahwa akan ada panja juga, salah satunya mungkin terkait dengan apa yang sudah PPATK kerjakan selama ini. Next, terakhir terkait dengan judi online, inilah pembandingnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat bahwa jika tidak ada Satgas, PPATK dan beberapa instansi tidak melakukan kolaborasi, perkembangan judi online itu akan menyentuh lebih dari 300% dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi jika Satgas berhasil bekerja dengan baik, paling tidak perkembangan itu bisa dihambat sampai 404 triliun. Dan kita berharap bahwa hingga akhir tahun 2000 saja itu 2024 saja bisa tekan sampai 202 triliun. Tapi tampaknya ini sudah terlampaui karena PPATK sekarang sudah melihat lebih dari itu. Demikian kalau terkait dengan judi online, pimpinan. Jadi ini betul-betul mengerikan ya. Wajar kalau ini Presiden Prabowo sangat tegas dan memerintahkan kepada aparat untuk bertindak tegas ini. Karena memang betul data-datanya itu menunjukkan bahwa yang terlibat dalam judi online ini kebanyakan adalah masyarakat kelas bawah yang kehidupannya ini sekarang susah, itu semakin susah. Bayangkan tadi ya cerita yang di NTT, ada yang menjual anaknya 11 bulan untuk main judi online, ada yang sampai bunuh diri, bahkan juga ada seorang polisi di Mojokerto, Jawa Timur beberapa waktu yang lalu membakar suaminya yang juga seorang anggota polisi karena suaminya itu kecanduan judi online dan duit gajiannya itu dihabiskan untuk bermain judol. Ya, ini menurut saya kalau kemudian ada aparat sipil negara yang dikomdiki dan kemudian juga bermain-main dengan mereka yang ada di luar itu, termasuk kemudian melibatkan para pejabat dalam melindungi judi online ini saya kira pantas dihukum berat nih. Dalam perkembangan terbaru, polisi kan sebelumnya menyatakan bahwa ada 16 orang yang sudah ditahan, terdiri dari 11 orang dari ASN di Komdigi dan kemudian 5 orang dari sipil. Tapi belakangan ini disebutkan bahwa jumlah yang ditetapkan sebagai tersangka itu ada 15 orang. Jadi turun 1 orang, susut 1 orang, dan dari Komdigi ini menjadi 11 orang. Nah, siapa 5 orang yang sipil ini? Apakah termasuk nama yang belakangan ini ramai sekali diperbincangkan di netizen, yakni Zulkarnain Apriantoni, yang disebut-sebut bahwa dia ini menjadi semacam penghubung dengan Menteri Budi Aristiadi. Saya kira hal-hal semacam ini harus mesti diperjelas, karena kalau kita mengamati pemberitaan dan juga mengamati media sosial, nama Pak Budi Aristiadi ini yang tadinya Menkominfo dan sekarang menjadi Menteri Koperasi itu memang sedang babak belur gitu ya. Polisi tentu harus segera menjelaskan kepada publik dan juga dengan begitu akan menjadi terang apakah betul Pak Budi Ari ini terlibat dalam melindungi website judol ini, dan kalau betul bagaimana perannya dan kemudian apa tindakan yang dilakukan. Kalau tidak ya segera dijelaskan. Sekarang ini betul-betul Pak Budi Ari ini jadi sasaran tembak dan sasaran bulian dari publik, dan
Pak Budi Ari, saya kira juga sebagai pejabat publik segera memberikan penjelasan pada publik bagaimana sebenarnya duduk persoalannya. Karena kalau dibiarkan, didiamkan saja ini bisa menjadi fitnah. Saya Harus Berarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.